Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Babul mudawati ma'an nisa'i, bab berbuat baik dengan perempuan. Perlakukan perempuan dengan baik, dengan lembut, dan jangan diperlakukan perempuan dengan kasar. Wa anhu aidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-mar'atu qad-dil'i in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiha iwaj. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu sama seperti tulang rusuk, tulang iga. In aqamtaha kasartaha, kalau kau akan meluruskan, kau akan pecahkan tulang iga itu. Wa in istamta'ta biha, dan jika kau istimta' dengan perempuan, istamta'ta biha wa fiha iwajun, kau istimta' dengan perempuan dan perempuan itu tetap aja beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu qad-dil'i, perempuan itu seperti tulang rusuk. Apanya yang dikatakan perempuan seperti tulang rusuk? Bahwa yang dimaksud wallahu a'lam perempuan seperti tulang rusuk adalah tulang rusuk itu bengkok. Tidak ada tulang rusuk yang lempang. Tulang iga nggak ada yang lempang, pasti bengkok. Kalau dikatakan perempuan seperti tulang rusuk, ini menandakan bahwa itulah sifat perempuan, sifat istri-istri Anda nanti kalau punya istri. In aqamtaha kasartaha, tulang rusuk kalau kau akan buat lempeng dia akan pecah. Oleh karenanya perempuan kalau kau akan perlakukan dengan kasar akan pecah. Sehingga karena perempuan itu tabiatnya seperti itu, jangan ada pikiran orang nanti punya istri, istrinya menurut dia kok kayak begini gitu, lalu punya pikiran gue tukar aja, tukar, ganti yang baru, ceraiin, ganti yang baru, tetap aja kayak begitu, tetap aja kayak gitu. Jadi jangan ada pikiran ya kalau mungkin gue tukar nih orang. Kenapa kayak begitu? Barangkali karena dia merasa istrinya itu nggak bisa, istilah nggak bisa lulus. Dia memang nggak bisa, itu adalah perempuan. Dan di sini barangkali sikap seorang suami. Yang kalau tahu perempuan itu kayak begitu, ya ente kan nikah dengan perempuan yang kayak begitu. Kalau ente sudah siap nikah dengan perempuan, ente sudah siap dengan segala resiko yang diakibatkan oleh pernikahan. Dan jangan ente berpikir sekalipun perempuan itu anak siapa, jangan ente berpikir akan lurus. Oh nggak ada susah. Mungkin ente berpikir bagaimana istri Nabi, dia perempuan bukan? Perempuan itu kaumil, bahkan sampai Allah turunkan ayat, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Wahai Rasul, kenapa kau mengharapkan yang halal? Karena mengharapkan ridho istri, mengharapkan kesenangan istri. Ini menandakan bahwa perempuan yang kayak begitu. Ya cuma tentunya kalau istri Nabi jauh lebih baik daripada istri-istri ente, itu pasti. Tapi apakah dia bengkok? Karena tadi mengatakan perempuan itu bengkok dan semua. Jadi ini merupakan isyarat kepada Anda, laki-laki bagi kita semua, perempuan kayak begitu. Jadi jangan ada yang gua tukar aja, susah banget diurusin. Oh dia tuh perempuan kayak begitu ya. Jadi jangan ada punya pikiran macam-macam. Kalau Anda telah punya kedekatan hati nikah dengan perempuan, itulah perempuan yang Anda akan jadi istri Anda. Jangan Anda bayangkan
si anak kayaknya harmonis banget, udah pernah ribut sama bininya nggak bisa, belum tentu. Istrinya itu selama istri manusia itu perempuan itu bengkok dan kayak begitu. Nah, kalau di samping baik pendamping dan bengkok ada kayak gini ya. Wa istamta'ta biha wa fiha iwad. Kalau kau istimta', kau tetap jadikan perempuan itu sebagai istri ente, ya itulah perempuan. Wa fiha iwajun, dan sifat bengkoknya masih tetap ada. Babul wasaya bin nisa'i, bab pesan dengan perempuan. Wa anhu aidan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yutijahu. Siapa-siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat jangan suka nyakitin tetangga. Sebab tetangga adalah orang yang pertama kali tahu kalau kita mendapatkan kesulitan. Orang kalau rumahnya kebakaran yang paling tahu pertama adalah tetangga. Dan mestinya kita sakit pun yang paling pertama tahu adalah tetangga. Oleh karena hak tetangga ini harus dijaga. Caranya adalah jangan suka mengganggu ketenangan keluarga. Jangan mentang-mentang ini kan rumah saya, tapi setel tim kencang-kencang mengganggu orang yang berada di samping rumah, mungkin mereka sedang istirahat, terganggu dengan suara yang keluar dari rumah kita. Jangan suka mengganggu tetangga. Bahkan sampai-sampai Nabi mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarritu." Jibril selalu memesan baik-baik tanggung sampai kata Nabi terkesan Jibril ini akan mengatakan tetangga berhak mendapatkan warisan. Kan gak mendapatkan warisan. Kenapa sampai terkesan kayak begitu? Karena Jibril memesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berbaik-baik dengan tetangga. Barangkali kalau kita mau kerja, tetangga kita nggak ada kendaraan, ya ajak naik motor bareng-bareng. Itulah wasiat bil jah. Wastausu bin nisa ya khairan, dan pesankan kamu berbuat baik dengan para istri. Fa'innahunna khuliqna min dhil'in. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini seperti yang diriwayatkan dalam hadis lain. Mungkin yang dimaksud adalah katanya Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang sebelah kiri. Pada waktu Nabi Adam lagi tidur, Allah ciptakan Siti Hawa dan dicabutlah tulang rusuk Nabi Adam yang kiri. Dan ini jangan dikatakan kalau begitu tulang rusuk laki-laki sekarang yang kiri berkurang. Enggak, yang berkurang hanya tulang rusuk Nabi Adam saja. Kalau gitu yang enggak. Jangan diartikan tulang rusuk laki-laki lebih dikit daripada perempuan. Karena Nabi Adam diciptakan, karena Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Itu cuma Nabi Adam doang yang tulang rusuknya dicabut dijadikan Siti Hawa. Dan dicabut tulang rusuk yang paling bawah, yang sebelah kiri. Ini yang sering saya katakan bahwasanya perempuan memang ente lihat pengantin aja dan itu pengantin kalau dulu perempuan sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan. Jangan diganti dan anda jalan suami istri nih. Itu kalau jalan perempuan sebelah kanan itu rasanya ribet, agak. Karena Hawa diciptakan dari sebelah kiri. Maka kalau ada orang duduk, orang jalan, itu perhatikan. Kalau suami istri jalan, yang paling nyaman istri sebelah kiri. Wa inna a'waja syai'in fid dhil'i 'alahu, dan bahwasanya tulang rusuk yang paling bengkok itu yang bagian atas. Artinya perempuan itu andai kata ada yang bengkok, yang paling bengkok itu bagian atas. Apa? Mulutnya, otaknya, pikirannya.
Tapi ini jangan terlalu di tadi yang dianggap perempuan itu ya perempuan akan mengarah, apalagi bagi mereka yang mengedepankan kesetaraan gender sekarang. Yang penting itulah kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengendahat tuqimu kasar tahu. Kalau kau akan lempengin akan pecah. Tulang rusuk itu kalau ada nanti akan lempengin pecah. Karena tulang rusuk itu nggak bisa dilempengin, pasti bengkok. Wa in taraktahu lam yazal wajha. Kalau biarkan maka bengkok terus. Itulah perempuan istri kita bengkok terus. Oleh karenanya kalau Anda punya istri, Anda punya kewajiban untuk ya melempengin sehingga dan berupaya agar bisa, andai kata bengkok jangan memakan bengkok. Ini adalah tugas untuk menjaga itu. Tugas perempuan, tugas laki-laki untuk mendidik istrinya. Tugas suami untuk membimbing istrinya. Suami kalau udah nikah itu bukan nikah lalu senang-senang, dia punya tanggung jawab lain. Kalau sebelum nikah dia hanya terkena puan pesakon, setelah nikah ada tambahan wali. Itu laki-laki kalau sudah berani nikah, maka dia sudah berani memegang, memampu sebuah tanggung jawab. Ya, karena istri adalah tanggung jawab suami. Fastasu bin Nisa baru sambil berkati tatawuan tentang puasa perempuan puasa sunnah. Wa anhu aidan 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasumul mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idnihi. La tasum ini laknya nafi bukan lak nahi. Tidak ada perempuan yang puasa dan suaminya ada. Bukan la tasum. Kalau la tasum perempuan jangan puasa. Tapi la tasmu ini bentuknya khabariyah tapi bimakna insya, artinya jangan perempuan puasa dan suaminya ada di rumah. Yang dimaksud dengan puasa adalah puasa sunnah. Illa bi'idnihi, kecuali dengan izin suami. Enak jadi perempuan malam-malam bisa puasa ya, enggak jangan, kan jadinya puasa tuh laki nggak kasih puasa, ada pahala puasa dia. Kenapa dia nggak puasa? Karena dilarang oleh suami, jadi enak dia puasa kagak pahala dapat, itu kan enak. Itu perempuan. Di perempuan jangan mengatakan perempuan susah mau jadi pahala puasanya susah. Kalau ente hanya mencari pahala, itu pahala yang ente dapati besar daripada yang berpuasa sunnah. Ini yang dimaksud dengan puasa sunnah. Bagaimana dengan puasa qadha? Puasa qadha juga sama, selama masih ada waktu untuk qadha. Barangkali perempuan dia punya hutang puasa seminggu, lalu bulan Syawal dia mau qadha puasa, bilang sama suaminya, kata jangan sekarang puasa, atau nanti aja sudah kodoknya, kecuali dalam batas di mana dia tidak dilaksanakan kodok lagi. Umpamanya dia punya kodok puasa seminggu, bulan Ramadan tinggal seminggu, dia mau puasa, lakinya gagal kasih juga, dia terpaksa, bang mohon maaf, wah tinggal seminggu, saya punya kodok puasa. Berarti gimana? Ya pokoknya ini kan hak yang harus dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru idil mar'ati fi baiti zawjiha. Idilnya perempuan dalam rumah suaminya, fi baiti zawjiha. Yang dikatakan fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, kan masuk juga tempat tinggal suaminya. Maksudnya kalau kata-kata rumah suaminya tidak harus rumah suaminya, sekalipun kontrak itu dianggap rumah suami. Jadi kita akan bicarakan tentang bagaimana perempuan kalau suaminya nggak ada orang akan datang ke tempat tinggal dia. Jadi zauj baik jangan dianggap
barangkali boleh diartikan dengan makna yang lebih luas, yaitu tempat tinggal. Tempat tinggal bisa milik sendiri, bisa juga kontrak. Jadi fi baiti zaujah, di tempat tinggal suaminya. Bagaimana kalau rumah itu rumah istrinya? Kan ada kan orang yang kayak begitu, karena istrinya anak orang kaya, lalu dibikinin di rumah sama mertua, rumah itu milik istrinya. Apakah istri punya kewajiban menjaga rumah itu sebagaimana dia punya kewajiban menjaga rumah suaminya? Sama aja. Jadi kata-kata fi baiti zaujiha ini yang manzilatul ghalib, biasanya rumah itu yang punya suami. Jadi bukan berarti kalau ini kan rumah saya, siapa masuk rumah itu nggak ada urusan, nanti kan di sini numpang. Oh, jangan juga kayak begitu. Ini adalah tempat tinggal suami. Wa anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi idnihi. Tidak halal perempuan puasa dan suaminya hadir kecuali dengan izin suami. Harus dengan izin suami. Di sini kita lihat ilat yang tidak ilat di mana perempuan itu nggak boleh puasa. Kalau ilat itu sama, maka sekalipun kalau nggak sama, maka hukumnya nggak jadi. Di sini kata-kata dan suaminya hadir. Bagaimana kalau perempuan ingin puasa, suaminya hadir ada di rumah, tapi suaminya sakit, lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa? Tadi kan, kenapa perempuan nggak boleh puasa kalau suami ada di rumah? Karena kemungkinan suaminya ingin menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istri. Itu kepada ilatnya. Maka kalau itu ilatnya, kalau ilatnya nggak ada, maka hukum itu nggak ada. Seperti kalau seorang perempuan, suaminya ada di rumah, tapi suaminya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Boleh nggak kira-kira perempuan puasa tanpa izin suami? Kan kata-kata wa zawjuha syahidun, suaminya ada. Sekarang suami itu ada di rumah, tapi suaminya lumpuh dan tidak ingin berbuat macam-macam dengan istrinya. Kira-kira perempuan ini boleh nggak puasa tanpa izin suami? Nah, kenapa boleh? Di sini kita lihat bagi mereka yang menggunakan kias dan logika mengatakan boleh. Tapi bagi mereka yang menggunakan teks hadis, dia mengatakan nggak boleh kalau suaminya ada di rumah. Ini kan kata-kata wa zawjuha syahid. Dia nggak melihat ilatnya. Dia menggunakan teks hadis. Kalau Nabi mengatakan jangan perempuan puasa kalau suaminya ada. Dan ini kan ada suaminya. Maka mereka mengatakan bahwasanya sekalipun suami dalam kondisi lumpuh sekalipun, itu kalau ingin puasa harus izin dengan. Bagi mereka yang menggunakan ilat, enggak kan kita ilatnya apa? Al-hukmu yaitu rumah ilat. Adanya ilat, adanya hukum. Enggak ada ilat yang enggak ada hukum. Jadi mereka mengatakan kalau suaminya itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk ingin menyalurkan biologisnya, ya silakan. Sekalipun suaminya ada di rumah. Wa alla ta'lana fi baitihi illa bi idnihi, dan jangan mengizinkan siapapun di rumahnya masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Apalagi laki-laki ya. Jadi bagi barangkali perempuan jangan mengizinkan siapapun masuk ke dalam rumah kalau di rumah nggak ada suami. Bagaimana kalau abang dia sendiri, sekalipun abangnya? Dia kan mengatakan wala ta'zana fi baiti, siapapun yang akan datang ke rumah kalau suami nggak ada, tidak boleh ada orang masuk ke rumahnya. Sekalipun abangnya perempuan itu sendiri, dia punya abang. Kalau orang tua beda, dia punya abang. Abang datang, suaminya nggak ada, saya bilang bang, mohon maaf nih, emang apa? Ini
suami sudah nggak ada. Kata Nabi, kalau suami nggak ada, orang nggak boleh masuk. Mohon maaf. Bang, mohon maaf, kalau mau ke rumah, entar setelah suami saya. Tapi sekarang nggak ada. Kita dapat perempuan yang bersikap kayak gitu. Karena kita ada toleransi, ya, kita lebih toleransi untuk hal-hal yang kayak gitu. Kenapa? Kan bukan hanya mahram, mungkin aja ada di rumah yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Rumah tambang kekayaan. Iya, jadi mungkin aja. Jadi masalah bukan masalah mahram. Kalau masalah mahram, Nabi akan mengatakan jangan masuk ke rumah kecuali kau tertutup. Tapi yang nggak bilang kayak gitu. Tapi nggak bilang atau tertutup. Ilah itu bukan hanya mahram. Mahram memang merupakan salah satu ilah, tapi bukan hanya itu ilahnya. Kan mungkin kita di rumah kita ada hal-hal yang nggak boleh orang lain lihat. Ada yang kayak begitu. Maka kalau kata suaminya nggak ada dosa. Tapi istri kasih tahu dulu, dia kan nggak tahu kalau ini nggak boleh, maka suami yang harus memberikan informasi kepada istrinya. Kalau abang dikatakan jangan ada yang masuk. Bagaimana kalau abang saya? Iya, kalau kata suami abang ini masuk, ya masuk, enggak ya? Dan kita harus ada komitmen bersama memang. Orang berkeluarga ada komitmen bersama antara suami dan istri. Puasa wajib yang mana? Kan saya sudah bilang, qadha itu karena qadha itu tarawih, kecuali qadha itu sudah batas ke dimana dia nggak bisa melakukan qadha di waktu lain. Yang tadi saya katakan kira-kira bulan Ramadan tinggal seminggu, dia punya qadha puasa seminggu itu puasa aja kayak begitu. Kalau masih di awal enggak, karena qadha itu sedangkan kebutuhan biologis nggak bisa ditahan 1 bulan depan. Malam ya kan ada juga orang yang memang libidonya naik di waktu siang dan segala macam ya. Tapi kalau sudah batas, kalau dia tidak bisa melaksanakan waktu lain, maka tanpa izin suami lakukan. Wajib batal. Kecuali suami izinin, lalu minta ya jangan. Ini kan kalau dia puasa tanpa izin. Kecuali lagi dari sini, bang besok puasa foto ya, yuk puasa, silakan puasa. Begitu dia di sini, kan iya. Ini yang tadi pun juga itu. Pertanyaan kita sekarang, kalau dia puasa tanpa izin, puasa sunatnya tanpa izin, dapat pahala nggak? Dapat pahala nggak nih perempuan ini? Dia puasa Senin tanpa izin suaminya, kan dia puasa juga tuh. Dapat pahala nggak kira-kira suami si perempuan ini? Dapat kayak kenaikan kepala kan Allah. Ya, oke. Kalau nanti bilang yang kasih pahala Allah, kok ente tahu Allah kasih pahala? Amalan taat. Hah? Amalan taat. Kan dilarang. Apakah ada perbuatan yang dilarang mendapatkan pahala? Perbuatan yang dilarang nggak ada pahala. Ada yang bilang pahala, betul. Dosa juga. Kenapa dosa? Karena melanggar aturan. Jadi sehingga nanti lihat aja mana banyakkan timbangan pahala dari dosanya. Kalau ilatnya seperti tadi, kalau ilatnya kalau hasrat gitu kan, sama seorang istri mau puasa sunat, jarang sih sama suaminya, tapi di dalam puasa terus artinya begini dalam hatinya, kalau suami gue laki pengen tuh gue kasih, gue batal puasa gitu. Kalau enggak gue terusin, pahala gimana? Tetap aja nggak harus beda ya. Jadi masalahnya bukan hubungan atau enggaknya, izin suami itu yang harus kita dapati.
Tadi kan kita katakan hanya ilatnya, kan hanya ilat. Waman anfaqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa innahu yuaddi ilaihi syarruhu. Yang dia nafkahkan dari nafkah tidak atas perintah suaminya, maka dia kembali kepadanya sebagian dari pahalanya. Perempuannya kan dikasih nafkah untuk masak, dia masaklah masakan itu, dia masak ini emang sengaja dia bikin, dia dikasih jatah sekali 50.000 gitu ya. Lalu 50.000 dia bisa beli sayur yang lebih banyak, dia hadiahkan sayur itu kepada orang lain. Ini kan dia suaminya yang duit dia. Itu kalau tanpa izin suaminya, maka suami pun mendapatkan pahala separuh, dia separuh. Dia yang memberikan. Tapi kalau suami izinkan, dia mendapatkan penuh, suami mendapatkan. Ini artinya bahwasanya perempuan boleh saja memberikan nafkah, memberikan sedekah kepada keluarga, kepada orang lain tanpa izin suaminya, asal sesuai dengan ma'ruf, artinya dengan kewajaran, asal dengan kewajaran. Kalau yang nggak wajar, ya nggak boleh. Barangkali kalau memberikan semodel sayur, ya, memberikan semodel nasi goreng ke tetangga, ini kan dalam batas kewajaran. Dalam batas kewajaran, perempuan itu memberikan nafkah dari uang suaminya, boleh. Kalau duit dia sendiri, ya duit dia sendiri, kan perlu bilang suami. Kalau duit dia sendiri, barangkali dia punya duit hasil kerja dia atau hasil warisan dari orang tuanya, itu boleh aja dia berikan kepada orang lain tanpa izin suami. Tapi secara etika, apa salahnya bilang sama suami? Apa salahnya? Kan harus tanya suami. Musyawarah itu lebih bagus daripada tidak melakukan musyawarah. Maimunah radhiyallahu taala anha, dia punya budak. Dan Nabi pulang, Nabi tanya, mana tadi talak? Saya sudah merdekakan ya Rasulullah. Ini kan dimerdekakan apa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Maimunah, kalau ente kasih kepada keluarga itu lebih baik daripada ente merdekakan. Ini bukan berarti bukan berarti Nabi larang bersama memerdekakan budak, bukan. Cuma Nabi memberikan syarat. Tadinya mah mendingan bersama aja. Kalau si suami misalkan mengasih jatah kepada istrinya 1 bulan 1 juta, kemudian sisanya ini, sisa uang belanjanya disodakohkan, apakah itu masih bagian dari uang suami? Iya, dia dari suami, milik suami. Jadi bukan diberikan hadiah kepada istri. Kalau yang berikan hadiah kepada istri, andai kata dia nggak beli makanan, ya kan milik saya. Ini bukan, ya, ini masih milik suami. Kita tadi kalau puasa tanpa izin berdosa, dekat tanpa izin kenapa dapat pahala setengah? Kan tak izinnya belum ada, sama-sama belum ada, pun dari jenis ibadah yang sama. Saya katakan kenapa tadi puasa nggak boleh? Karena kemungkinan perempuan itu, laki-laki itu ingin menyalurkan biologisnya. Oh, ini kan ada hubungan dengan apa? Jelas. Baru ahli jannati wa ahli nari, bab penghuni surga dan penghuni neraka. An Usamah bin Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannati fa kana 'ammatu man dakhala al-masakin. Aku pernah berdiri di atas pintu surga, maka saat itu kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Washabul jaddi mahbusun, orang-orang kaya masih tertunda, orang miskin sudah masuk surga. Kapan Nabi melihat berdiri di pintu surga? Ini katanya ketika Nabi di Isra Mi'rajkan, Nabi diajak oleh Jibril ke depan pintu surga. Dan ini juga merupakan dalil bahwa surga sudah disiapkan, sudah dibuat sekarang. Beda dengan kelompok Mu'tazilah yang mengatakan surga sekarang belum ada. Kalau ada di mana adanya. Tapi hadis ini membantah pernyataan itu, bahwa Nabi mengatakan, aku pernah berdiri di depan pintu surga.
Dan ketika itu Nabi lihat orang-orang yang ada di dalam surga adalah orang-orang miskin, orang-orang kaya khusus. Berarti ini orang-orang yang di surga ini gambaran atau memang mereka sudah dalam surga, Pak? Hanya sebuah gambaran, karena mereka belum masuk ke surga kalau hari kiamat. Hari kiamat. Oleh karenanya, untuk masuk surga lebih enak jadi orang miskin apa jadi orang kaya? Orang kaya tertunda. Iya. Maka kalau itu pernah waktu saya ngaji di sini masih baca ya dikatakan ada yang nggak pernah lihat itu dia sudah dikatakan gitu. Katanya Nabi Sulaiman tertinggal dengan para nabi masuk surganya setengah hari. Abdurrahman bin Auf masuk surga tertinggal dengan sahabat setengah hari. Setengah hari nggak lama kan? Lama nggak? Tapi inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'ud. Berarti ketinggalan 500 tahun. Kenapa mereka tertinggal? Karena Abdurrahman dianggap sahabat yang paling kaya dan Nabi Sulaiman dianggap nabi yang paling kaya. Itu ada sebuah cerita kayak begitu. Orang-orang miskin mah gampang masuk surganya. Dia kalau sholatnya benar, puasanya benar, amal tetangga benar, surga dia udah. Orang kaya kan juga. Harta itu ditanya, ente dapatnya dari mana dan ente gunakan buat apaan, kata orang kaya. Jadi dia kasih saya membuat sebuah ilustrasi kalau orang keluar dari pesawat di airport, orang kalau nggak bawa teng-tengan keluar langsung pulang. Tapi kalau yang bawa barang, nunggu barang dulu lama. Dan barang itu kalau kita dari luar negeri harus diperiksa dulu, itu lama. Jadi kalau yang dari mana-mana, yang dia bawa cuma seteng-tengan doang, keluar, sambil imigrasi langsung keluar dia. Coba yang bawa barang banyak, nungguin barang itu keluar, itu bisa 1 jam ya tuh, nungguin barang keluar. Udah gitu barang harus diperiksa, kan lama. Tapi bedanya kalau yang bawa oleh-oleh banyak, nanti begitu pulang senang dia berikan oleh kepada orang lain. Tapi kalau yang enggak, memang pulangnya sih duluan. Tapi ada orang miskin, andai kata dia keluar dari airport karena dia miskin, nggak bawa apa-apa, memang keluar duluan. Tapi nekok aja. Orang kaya barangnya banyak, keluarnya belakangan, tapi naiknya ya hak orang kaya. Artinya gini, mungkin aja nanti di surga, andai kan orang kaya masuk surganya belakangan, tapi kan dia nanti di surga punya pahala haji, punya pahala umrah, punya pahala zakat, punya pahala sedekah, punya pahala menyantuni fakir miskin, sehingga andai kata dia masuk surganya belakangan, tapi insya Allah karena tidak banyak. Jadi jangan dengan hadis ini Anda mengatakan, oh kalau begitu jangan miskin aja, masuk surganya Belakang. pikiran kita harus hilang. Itu hisab yang menyebabkan lama, atau ketika orang kaya lama masuk peta akhir masuk ke surga karena hisab atau pertanyaan atau Ya macam-macam lah, macam-macam. Kan harus diperiksa dulu. ada pernah di film Tauhid ya, hadis Aisyah bahwa orang yang hisabnya lama, pertanyaannya lama, itu satu pertanda bahwa dia mendapatkan bagian dari satu siksaan. Itu gimana sih? Iya, itu barangkali tentang sholat. Ada orang yang sholatnya langsung clear, ada yang sholat diperiksa. Itu kalau sholatnya diperiksa berarti orang ini mendapatkan sebuah siksaan. Beda dengan yang ini. Itu dalam satu kasus kalau gitu ya. Ada orang yang sholat, 2 orang sholat. Yang itu sholatnya diperiksanya gampang. Yang satu sholatnya diperiksanya lama. Ini yang diperiksa lama berarti orang ini ya awas nih gitu. Dalam satu kasus. Ghairu anna ashaban nar umira bihim ila an-nar.
Cuma katanya penghuni neraka udah diperintahkan masuk ke neraka. Wa qumtu ala nari, dan aku masuk di atas pintu, aku melihat di atas pintu neraka. Fa inna ammatu man dakhalaha nisa'u, karena kebanyakan saat itu yang masuk neraka adalah perempuan. Kenapa saya katakan ada kata-kata saat itu? Karena hadis ini mengatakan seakan-akan membuat sebuah pernyataan bahwasanya penghuni neraka kebanyakan perempuan. Penghuni surga kan kalau dikatakan penghuni neraka kebanyakan perempuan, berarti penghuni surga kebanyakannya laki-laki. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwasanya nanti di surga laki-laki memiliki 2 istri. Ada satu istri dia yang dia bawa dari dunia, ada istri lain. Kalau begitu, kalau setiap laki-laki punya 2 istri, berarti di surga kebanyakan perempuan. Bukan banyak laki-laki. Karena Nabi bilang kayak begitu. Istri yang menjadi istri kita sekarang di dunia akan masuk surga bareng-bareng. Allah kan mengatakan tentang surga, jannatin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ada kata-kata azwaj. Jannatin yadkhulunaha, surga yang mereka masukinya. Wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bapak istri yang sama akan masuk surga bareng-bareng dengan dia. Berarti istrinya masuk surga. Dan dia bahkan mendapatkan istri tambahan. Kalau begitu di surga banyakan perempuan. Maka saya katakan di sini, Nabi mengatakan kebanyakan penghuni perempuan saat itu belum sebagai keadaan neraka ketika nanti proses terakhir. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan 2 tanda dari tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari dan bulan adalah 2 tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana bulan mengitari bumi dengan membawa bulan yang mutlak mengitari matahari, dan itu pertanda atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kalau orang nih, andai kata dia nggak pernah belajar tauhid pun, kalau dia memikirkan tentang bagaimana bulan dan matahari serta bumi saja, dia akan berkeyakinan bahwa di sana ada zat yang mengatur itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia nggak belajar tauhid. Layak sifani bimauti ahadin wa li hayatihi. Itu kalau terjadi gerhana, tidak terjadi gerhana karena mati dan hidupnya seorang. Tidak. Jadi jangan, andai kan ada yang terjadi di dunia, jangan dikait-kaitkan dengan kematian orang, meninggalnya orang, hidupnya orang. Tidak. Fa idza ra'aytum dzalika fadhkurullaha. Kalau kamu ingat lihat itu, lihat apa? Lihat ada gerhana, baik di matahari atau bulan, fadhkurullah, pikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini dikatakan fasol, segera sholat. Kalau ada gerhana bulan atau matahari, segera sholat. Dulu pada waktu saya awal-awal di sini terjadi gerhana matahari, dan kita waktu itu dengan Pak Kiai sholat gerhana matahari di sekolah. Sholat gerhana matahari. Dan waktu itu saya ingat mesti gerhana matahari sholat tasir. Tapi dia bilang baca jahat supaya apa? Yang di belakang makmum tahu bahwa ini harus dibaca. Sekalipun sebenarnya sir. Jadi yang disunatkan sir boleh aja dilakukan jahat kalau ada tujuan baik dan baik. Kalau ya Rasulullah, ra'ainaka tanawwala syai'an fi maqamika hadha, thumma ra'ainaka taka'ta. Ya Rasulullah, kami lihat engkau
menggapai mengambil sesuatu dari tempat kau ini, kemudian kami datang mundur. Qala inni ra'aytu jannatan fatanawaltu minha unqudan kalau akhadtuhu la'aqaltu minhu ma baqiya fid dunya. Kata Nabi, aku saat itu melihat surga, aku ambil setangkai anggur. Kalau aku ambil, maka kamu makan, itu tidak akan habis sampai dunia ini selesai. Ini ketika salat gerhana, ayo maju ke depan, kayak ambil sesuatu gitu. Apa yang Nabi lihat? Apa yang Nabi ambil? Pertama yang Nabi lihat adalah surga. Dan Nabi lihat ada buah anggur di surga, ada tangkai anggur di surga, dan Nabi pengen ambil itu. Tapi Nabi mundur, Nabi gak jadi ambil. Andai kata itu bisa jadi kenyataan dan Nabi ambil itu, dan anggur itu gak bakal habis dimakan oleh umat Islam selama dunia ini masih ada. Wara'aitu nar, dan aku lihat api neraka. Falam arafal yamin manzaran qats, maka aku belum pernah melihat keadaan yang lebih menyakitkan dari hari itu. Tidak ada, belum pernah saya lihat sebuah kondisi di mana orang itu disiksa melebihi dari itu. Ini menandakan bahwasanya adabun nar syadid. Siksa neraka ini memang sangat-sangat pedih. Kalau lima ya Rasulullah, kenapa kayak gitu? Ini hadisnya. Walau itu aktor ahlian bisa, aku lihat kebanyakan penghuninya adalah perempuan. Kalau lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kenapa perempuan banyak yang masuk neraka? Qala yang purna. Ada bilang ada dari kufrihinna, mereka kufur. Qila yang purna billah, apakah kufur dengan Allah? Qala yang purna al-ashira. Arti kufur ini, arti kufur tidak, bukan berarti kufur ini memusyrik, menduakan Tuhan, bukan. Ini adalah kufur nikmat. Perempuan itu karena banyak yang pada kufur nikmat itu perempuan. Lau ahsanta ila ihdakunna ad-dahra thumma ra'aita minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Andai kata kamu berbuat baik kepada istri kamu selama-lamanya, kemudian dia melihat dari kau sesuatu, dia mengatakan kau nggak berbuat apa-apa. Itu perempuan. Dari mulai nikah kita, baju kita beliin, sandal kita beliin, kurungan kita beliin, napol kita belikan. Sekali aja lembar nggak bilang, gue lembar nggak beliin baju, lah mana-mana baju saya beliin. Gitu kan perempuan. Sebenarnya perempuan baju kita beliin, kita selalu pilih malah di tanah abang yang murah. Lakukan kita sebut. Begitu setahun gak beliin baju, apa dia bilang? Kita lah perempuan yang purnal asyid, yang purnal ihsan. Jadi bukan kufur itu artinya menyekutukan Allah, tidak, tapi yang dimaksud dengan kufur adalah kufur nikmat yang diberikan oleh suaminya. Kata Nabi, "Kau ahsanta ilaiha ad-dahr." Selama orang yang kau berbuat baik, sekali kau berbuat baik sama dia akan ungkap itu perempuan yang tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah melalui tangan para suami. Itulah perempuan. Sejak perempuan diciptakan udah begitu. Kan perempuan orang bengkok. Perempuan dulu mak. Maka tadi saya bilang, buat rambut-rambut inilah perempuan. Kalau Anda ingin nikah dengan perempuan, Anda harus tahu inilah perempuan kayak begitu. Jangan kira-kira gini gue begini banget, orang-orang gini sama juga begini juga, sama. Ya? Itu kalau yang pas bila diterima kedua kan bukan ada satu jaminan ke arah ke nurut manut gitu. Itu yang kayak begitu juga yang bisa itu. Tadi saya bilang, apakah istri Nabi nggak macam-macam? Sama aja. Levelnya mungkin ya. Levelnya. Iya, istri saya kalau turunkan air, karena dia Hafsah membuat sebuah rencana untuk ya sedikit membuat kita marah gitu. Lalu sampai Nabi kita berusaha kita namanya gitu.
Allah mengatakan, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu rahim qad faradallahu lakum tahallata aymanikum wa mawlakum wa sami'in wa id asarra nabiyyu ila ba'di azwajihi hadithan. Dan itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi jangan nanti katakan, wah ini malah santri jaminan anaknya udah bawanya kiai, ini santri lagi apa Al-Quran lagi. Memang karena sifat yang bijak itu ada, cuma barangkali kadarnya beda. Ini kita harus tahu lah. Kalau istri ente sama ente gak enak, harus makanya kita lihat di jalan, kalau jalan di mulus sudah gerudugan. Kenapa? Sebab kalau jalan mulus saja orang lupa gitu. Maka harus ada riak-riaknya, dan itu merupakan nikmatnya orang berdoa. Ribut, bayar lagi, pengantin baru lagi. Ya kalau juga pesawat, tapi anda kita buat kan, ya orang salah kan kenapa ente nggak bisa mendidik istri? Babu karahiyah kita bin bisa, bab jangan mukul istri. An Abdullah bin Sam'ah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yajidu ahadukum imra'atahu jallal 'abdi thumma yujami'uha fi akhir yaumi. Kamu jangan memukul, jangan mukul salah seorang kamu akan istrinya seperti mukulin budak. Boleh gede jiwa lagi, pagi-pagi dia tugin panggil parah kayaknya. Jangan lakukan gitu terhadap istri. Kalau alam bisa kamu mengira iya, itu yang saya katakan tadi. Dalam yang tadi dikatakan bahwa Nabi Sulaiman ketinggalan setengah hari. 500 tahun sekarang kan setengah hari, sedangkan 1000 tahun. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma jawab sepenuhnya di tangan suami. Ya, semua tanggung jawab di tangan suami. Memerintahkan anak untuk sholat tanggung jawab suami. Kecuali suami telah mendelegasikan tugasnya kepada istri, tanggung jawab suami. Atau kalau suaminya atau bapaknya telah memasukkan anak ke pesantren, itu artinya tanggung jawab pimpinan pesantren. Tapi penanggung jawab pertama adalah bagaimana tentang memerintahkan anak untuk ibadah, sholat, puasa dan sebagainya? Apakah tanggung jawab suami? Iya, kalau dia sudah balik. Kalau belum balik masih tanggung jawab bapaknya. Bapaknya sih. Ya. Itu dalam mensahihkan hadis ada kelompok dari ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, standar untuk mensahihkannya tersebut adakah perbedaan? Enggak ada. Sama-sama. Enggak, perbedaannya enggak ada. Cuma perbedaan yang terjadi ini perbedaan dari sudut pandang si nuqadul hadis. Karena ada kritikus hadis yang dianggap sebagai mutasahil, ada kritikus hadis yang dianggap mutasyadid, dan ada yang di tengah-tengah yang mu'tadil. Seperti Ibnu Hibban katanya dia mutasahil, hadis yang sebenarnya tidak sahih, jangan sahih.
An-Nasa'i mutasyadid, tapi Ibnu Ma'in yang Bukhari itu mu'tadil. Syaratnya sama, cuma beda aja tandanya. Paham ini? Air ini saya minum manis. Ada orang begini, nggak manis sih, karena kita rasanya berbeda. Kita rasa berbeda. Kalau saya ini minum manis, karena memang barangkali saya jarang-jarang minum manis. Orang yang tiap hari minum manis, yang kami dibilang nggak manis. Ini memang kita rasanya. Tapi syaratnya kecuali Al-Hakim yang mensyaratkan harus adil. Maka di kitab ada yang kena ada adil. Ada adil, hadis itu baru sahih kalau hadis itu ada padanannya. Kalau enggak dianggap enggak sahih. Tapi itu saya pikir pendapat itu hanya pendapat Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitab Ulumul Hadis dan yang itu telah pakai dalam kitab Mustalah Hadis, dan begini tidak sejalan dengan pemikiran dalam hadis yang lain. Karena kalau ini dijadikan dalil, maka hadis yang dinamal a'malu binniyat kita harus katakan tidak sahih. Karena tidak ada adilnya di situ. Tidak ada adil. Innamal a'mal binniyat hanya Umar bin Khattab saja, dan Umar hanya Alqamah saja, dan Alqamah hanya Muhammad bin Ibrahim saja. Sehingga adil ini tidak diperlukan. Adil itu dibutuhkan kalau dalam kondisi tertentu. Seperti hadisnya hasan, lalu ada adil maka ada menjadi sahih. Adil itu dibutuhkan kalau hadis sahih li ghairi. Tapi sama sahih tidak perlu. Ada yang menyatakan gini, sikap menurut mutaqaddimin adalah ulama yang lebih banyak, rijalul hadis yang lebih banyak melakukan kebaikan tapi sedikit melakukan kesalahan. Jadi sifatnya seperti itu. Tapi ada lagi yang menyatakan sedangkan sikap menurut mutaakhirin adalah yang nggak boleh sama sekali melakukan khilaf, melakukan kesalahan. Itu bukan masalah dewa dan menegak dewanya. Kalau kita baca syarat sahih hadis itu tidak syaz. Pasti tidak syaz. Apa itu syaz? Apa itu syaz? Melakukan hal yang tidak sesuai dengan adab. Bukan. Syaz itu, makanya itu jangan sekali-kali mengatakan saya itu jarang hadis yang saya nggak jarang, kan jarang. Syaz itu kalau saya di kelas saya cuma memberikan contoh aja, kami umpamanya dia contoh hadis. Hadis Pak Khalid kalau mau klik, ini sebagai contoh aja. Ternyata ini orang ini adalah 4 orang periwayat hadis yang sahih. Kalau ngomong nggak pernah bohong. Sementara kita angkat begini lah. Sebagai contoh. Jangan lihat dulu nih. Contoh baik. Saya cuma memberikan contoh yang gampang yang bisa dicontoh oleh kita. Ternyata semalam lampu mati. Kata Pak Hari, semalam mati loh, lawat jam 11 kata Pak Hari. Ini yang berikut kata orang malam lawat jam 2 jam 11. Ini orang kalau ngomong benar semua sebenarnya, semua ngomong biasanya dipercaya. Sekarang kita yang mendengar atau orang PLN yang ingin mendata, bilang jam. Sebagai orang PLN, yang mana yang dianggap benar? Yang mana yang benar? 3. Ini namanya syaz. Menyalahi kebanyakan itu. Apa itu syaz? Jadi syaz itu dalam definisi mustalah adalah mukhallafatut thiqah liman huwa awsaqu minhu. Yang peristiwa sebenarnya beda dengan lebih atau begini. Ada anak kita tanya semester anak Ali kita tanya besok semester mulainya hari apa? Ada yang bilang
Ditembak. Kata Pak Mukri itu mulai hari Kamis. Kata Pak Dia hari Senin. Gitu ya. Di sini kita lihat mana yang benar, omongan Pak Dia, omongan Pak Mukri. Dia kepala sekolah, ya, di bawah hadiah. Omongan mana yang kita anggap benar? Hah? Yang praktek dalam situ. Tapi mutusin siapa? Masalah. Dia nggak bisa letak. Jadi di sini sekalipun orangnya satu sama satu, tapi tidak memikirkan dalam hal ini, karena dia yang mengambil kebijakan. Dia kan kerja di bawah kebijakan kepala sekolah. Namanya riwayat Syah. Kenapa Syah? Dia kan PO, kan dia sebentar. Tapi karena kepala waktu dia membuat otak, kita anggap otak dari kepala sekolah ini namanya Syah. Dan itu sama. Cuma sekarang perbedaannya adalah bukan perbedaan di situ. Seperti perbedaan antara Syiah dan Sunni ketika menilai sebuah hadis. Beda. Ini orang Syiah yang ikut siapa-siapa, orang kita ikut siapa-siapa. Tidak ada perbedaan di sini. Kalau kita mengatakan sahabat semuanya adil, as-sahabatu kulluhum udul, apa semuanya adil. Itu doktrin Sunni. Siapapun orangnya, baik yang terlibat dalam tahkim ataupun tidak, itu semuanya udul. Dia mengatakan tidak. Khawarij mengatakan tidak. Dia mengatakan yang ada sekarang. Ini kan penilaian yang berbeda dari para nuqad hadis, itu yang menjadikan perbedaan hasil dari hadis itu sendiri. Saya tahu tidak. Ini bukan perbedaan mutaqaddim dan mutaakhir, tidak ada. Kita pun baca karangan mutaqaddimin. Dalam memahami hadis tentang kewajiban dan hak suami istri, itu apakah berlaku kebalikannya? Misalnya istri harus izin dengan suami, apakah suami seperti itu juga? Atau misalnya hadis lain yang masalah diajak berhubungan akan kalau tidak mau itu murka, apakah itu juga berlaku kebalikannya? Allah mengatakan walahunna mithlu ladzi 'alaihinna. Jadi suami punya hak, punya kewajiban, istri punya kewajiban. Tentunya kewajibannya berbeda. Bagaimana kalau istri ingin berhubungan dengan suaminya nggak mau? Itu yang namanya laki-laki. Itu kalau nggak pun nggak bakal bisa. Kalau perempuan kan nggak, maaf itu cuma tanggung selesai. Laki-laki kan nggak, kalau dicapek lagi nggak muat, biar dipaksa nggak bisa. Jadi ini pun jadi jangan. Kalau perempuan dari hubungan nggak mau terkutuk, ya kan itu kan cuma sekedar tentang doang selesai. Iya kan? Laki-laki itu dalam kondisi tertentu dia nggak bisa melakukan kewajibannya. Ini nggak ada. Kecuali dia sengaja ingin menyakiti istrinya, itu yang nggak boleh. Nggak boleh. Tapi Islam udah mengatur itu. Dalam bab ilah, Islam udah mengatur itu. Alladzina yutluna min nisa'ihim falakum saat bakat. Pandai Karbala itu yang si pelaku sendiri yang memang ada yang dari mereka sangat emosionalnya bahwa Allah ini tidak akan mungkin mereka ini mendapatkan syafaat dan musibah. Yaitu kaitannya mungkin ada penjelasan khusus yang memang Ya apapun alasannya membunuh cucu Nabi itu suatu jarimah kubro. Membunuh cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cucu langsung cucu Nabi, itu pasti jadi kubro. Soal syafaat ya itu tergantung ya dengan bagaimana amal dia, bagaimana keimanan dia tepat atau tidak. Soal syafaat walaupun bagaimana, andai kata kita bukan Syiah, kita kan diperintahkan untuk cinta sama keluarga Nabi. La nuridu minkum jazaan illal mawaddata fil qurba. Mawaddah fil qurba. Walaupun bagaimana ada orang alimnya sama menurut kita. Yang satu alul bait, yang satu enggak. Kita harus menghormati yang keluarga. Walaupun bagaimana dia adalah
pimpinan dan kita harus rawatin gitu. Menurut yang satu nggak alif, yang satu alif, yang Alif yang kita lihat, alif yang kita lihat. ada di Manhajus Sawi kayak karangan Habib Zain bin Smith, beliau menukil satu Al-Haytami, pendapatnya Al-Haytami mengatakan sekalipun keturunan Nabi itu bodoh, itu yang paling mulia adalah keturunan. Beliau membedakan nasabul erdi sama zat. Ya, omongan yang kayak gitu nggak kita mentang-mentang kita ini ketika nanti hanya sebenarnya kalau mempelajari namanya tak harus lihat namanya nakdul kita nampak. Jadi jangan cuma semata-mata dari kita anggap itu benar. Kita lihat yang ngarangnya siapa, alirannya apa ini kita lihat. Jangan semata-mata ada kita analogin kan bisa kayak gitu. Ada nakdulnya. Kebenaran nisbah itu kepada mu'alif aja bagaimana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anta in qad arja'u illa minka wa khabatil amalu illa bik. Fa ya rabbi shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa la taqfa illa humma minka raja'ana wa la raja'a man yarju ya qariban ghayra ba'id wa ya syahidan la yaghib wa ya ghaiban ghayra maghlub. Ij'al lana min umurina farajan wa makhrajan wahdina subulas salam. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.